Baik, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim dari kelas 11 IPA 3. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada kalian semua terkait hal yang cukup sering terjadi di kalangan pelajar, yaitu perkelahian antara pelajar dan bagaimana cara mengatasinya. Remaja itu memang masa yang sangat penuh dengan semangat, tapi juga masa yang sangat rawan. Banyak di antara kita yang mencari jati diri, tapi kadang salah arah. Dan disitulah kenakalan seperti perkelahian mulai muncul. Perkelahian pelajar juga muncul karena banyak hal. Bisa dari masalah sepele seperti saling ejek, karena perbedaan sekolah, gengsi, ataupun pengaruh dari teman, atau provokasi dari teman. Kadang ada juga yang merasa ingin dihormati atau dianggap hebat dengan cara kekerasan, padahal itu seperti justru merusak diri sendiri dan nama baik sekolah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bukanlah orang kuat itu yang menang dalam bergulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, kekuatan sejati bukan pada otot ataupun emosi, tapi pada kemampuan kita dalam mengendalikan diri. Perkelahian pelajar gak cuma bikin luka fisik, tapi juga luka batin. Ada yang akhirnya menyesal, dikeluarkan dari sekolah, bahkan terjerat masalah hukum. Dari sisi agama, perkelahian membuat hati menjadi keras dan menjauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kabar baiknya, semua itu bisa diatasi. Pertama, tanamkan agama sejak dini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman yang pada ayat 17 yang artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik serta cegahlah dari perbuatan yang mungkar. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk berani berbuat baik dan menahan diri dari perbuatan yang sia-sia, termasuk kekerasan. Kedua, bangun komunikasi yang baik dengan teman dan guru. Kalau ada masalah, bicarakan baik-baik, jangan langsung emosi. Ketiga, isi waktu kita dengan kegiatan yang positif seperti ikut organisasi yang positif dan kemudian olahraga ataupun kegiatan sosial. Karena dari situ, energi dan semangat kita bisa disalurkan ke hal-hal yang membangun diri kita sendiri. Dan yang terakhir, yang paling penting juga, pilihlah teman yang bisa menenangkan kita, bukan yang suka memprovokasi. Karena seseorang itu bergantung pada temannya. Jika temannya baik, maka dia akan baik pula. Dan teman itu seperti parfum. Meski kita nggak pakai, aromanya akan tetap menempel. Pelajar yang baik bukan berarti dia yang nggak pernah marah atau nggak pernah emosi, tapi yang dapat tahu kapan harus sabar dan memaafkan. Dengan iman, ilmu, dan lingkungan yang positif, kita bisa jadi generasi muda yang kuat berakhlak dan jauh dari perkelahian. Saya Abdul Hakim. Semoga video ini bisa jadi pengingat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.